tahu nggak? Kesurupan ini dompet, emang benda pusaka. Maksud gue, ntar lu berubah pikiran. Dimbat. Maksudnya takut dimbat setan. Dimbat lu. Cepet aja sana. Udah ketahuan tuh barang siapa. Jadi saya anterin dulu Pak Ustadz. Dia datang sana. Gak ada komisi Pak Ustadz, ambil dari sini berapa? Kenapa? Alhamdulillah. Lu lari lu kayak manjakan bobot. PA sini. Sini PA, ngapain lu ke situ? Lu mau damir aja lu. Kekeran mana kekeran? Tadi taruh mana? Wah, ini dia. Waduh, Bret. Dompet emak-emak semua. Paling banter gua isinya recehan kembali odong-odong. Waduh. Apaan tuh? Cuma bibir saya, Bang. Tuh. Oh, bibir lu. Pantesan gak ada sletingnya. Nganga aja gak bisa rapet. Bibir lu lebar banget kayak ayunan TK. Nah, wah, ini dia nih, Bret. Bret, ini dia nih. Itu. Ayo, ke sana. Pegang. Bret, lari. Tapi kita teriakin copet, Bang. Emang itu bukan copet tapi lari. Tapi kita bukan copet kan, Bang? Tapi. Dongkol. Dua. Ibu, tar dulu. Tenang, Ibu, tenang dulu, Ibu ya. Tenang dulu ya. Kata Pak Ustadz, nuduh orang sembarangan itu nggak bagus, Bu. Jadi kalau Ibu nuduh sembarangan itu, Ibu akan masuk neraka. Bener Pok, saya diterima kerja. Iye, malah sekarang juga lu udah bisa masuk kerja. Emangnya nggak pakai jasa Pok? Kagak usah. Jali, ini bukan kerja kantoran. Ini kerja cuma di warung. Jadi kagak perlu pakai ijazah. Emangnya lu punya ijazah? Nggak punya Pok. Lu kagak punya aja pakai nawarin. Emang kerjaan saya ngapain sih Pok? Gampang. Cuman jagain warung sama ngelayanin pembeli deh. Ya gitu doang. Udah deh. Lu buruan aja ke sini. Gue lagi repot, ya. Gitu ya. Oh, dompet siapa nih? Waduh, mana banyak duitnya lagi. Ini kalau dibeliin umpan ikan, ini bisa buat setahun nih. Ambil, enggak. Ambil. Jali, Pak Ustadz, dompet siapa tuh? ya dompet ini ada di tangan saya, dompet saya Pak Ustadz. Kok kayak dompet perempuan? Ya, sekarang mau udah biasa Pak Ustadz, anak laki pakai dompet kayak perempuan. Deh, lu ngaku aja lah. Bukan punya lu kan? Iya Pak Ustadz, maaf. Saya nemu tadi. Gua bilang juga apa kan? Jali, kalau lu nemuin barang, nemuin duit, apa lagi kayak begini nih bukan milik lu, mesti dikembaliin. Kalau kagak ada identitasnya, tunggu. Kalau nggak lu umumin di masjid. Nah, kalau kagak ada yang ngaku, baru lu bisa sedekahin, lu bisa masukin ke kotak amal, gitu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Coba lu lihat isinya. Ada duitnya Pak Ustadz? Itu bukan duitnya aja, identitasnya. Lu lihat.
Khadijah. Ih, ini DJ. Siapa DJ? Kok lu gak kenal sih? Gua aja yang baru masuk episode ini gua kenal. Ini DJ, anaknya Haji Kuat. Khadijah, bukan DJ. Ya ini DJ Jali anaknya Haji Kuat. Udah buruan sana anterin. Kelamaan lu pegang barang gituan, lu berubah pikiran. Kesambet tau gak? Kesurupan ini dompet, emang benda pusaka. Maksud gue, ntar lu berubah pikiran. Dimbat. Maksudnya takut dimbat setan. Dimbat lu. Cepet aja sana. Udah ketahuan tuh barang siapa. Yaudah saya anterin dulu Pak Ustadz. Udah terus sana. Gak ada komisi Pak Ustadz, ambil dari sini berapa? Kenapa? Alhamdulillah, makasih banyak ya Bang Opi, dompetnya udah ketemu. Nggak usah terima kasih sama Bang Opi, emang udah tanggung jawab Bang Opi. Kewajiban. Diperiksa deh, takut ada yang kurang. Halo Bang Opi, dia tuh percaya sama Bang Opi. Bang Opi kan nggak mungkin ngambil duit Dijah. Ah iya, diperiksa aja dulu biar asik. Utuh semuanya ada? Ah, loh, Ah, kenapa? Ada yang kurang ya? ini mah bukan dompet Dijah. Bukan dompet Dija. Bagaimana? Coba. Ya, nih. Ini bukan dompet Dijah, Bang. KTP-nya aja bukan punya Dijah. Wah, si Sobret ditukar di dompet jangan-jangan sama Sobret. Nih, gue nemuin dompet DJ di jalan. Lain kali hati-hati makanya. Makasih ya Bang Jali. Untung Bang Jali yang nemuin. Kalau orang lain yang nemuin, pasti duitnya udah diambil. Jali tukar ya dompet ya? Bar gimana sih lu? Gue nemu dompet ini di jalan. Kalau lu nggak percaya, lu tanya Pak Ustadz no. Lu nemu di mana? Gue ngerebut. Habis dompetnya sama dompet Dija. Ya ampun Bang Opi, jadi Bang Opi ngambil dompet orang? Iya. Astagfirullahaladzim. Bang Opi. Bapak saya bukan copet. Ya habis dompet Mbak sampai bener sama dompet Dija, coba lihat tuh. Maaf Mbak, sebelumnya sebenarnya dompet saya tuh hilang. Tapi berhubung model dompet kita sama, jadi Bang Opi ngirain itu dompet saya. Maaf ya Mbak, tapi dompet saya udah ketemu kok. Maaf ya Mbak ya, maaf ya. Ada hilang kan? Untung Mbaknya baik. Kalau nggak masuk neraka lo. Penjara. Di dunia penjara, di akhirat neraka lo. Oh, jadi Mira ini adalah manajer sales dari perusahaan perhiasan. Iya Bang, makanya saya ajak Bang Jali untuk kerja sama saya. Iya, maksudnya bentuk kerjasamanya gimana? Jadi gini, Abang tawar-tawarin tuh ke warga sini. Iya. Dari hasil yang Abang jual, nanti Abang dapat komisi 30%. Emang harga perhiasannya berapaan? Yang paling murah itu harganya 1 jutaan Bang. 1 juta dapat 300. Wah, lumayan itu, lumayan gede ya. Ya udah, pokoknya ntar perhiasan punyanya Mira, saya akan bantu jual tawar-tawarin ke warga sini ya. Kalau gitu pas dong, saya milih Bang Jali sebagai partner bisnis saya. Ya iya dan nggak salah pilih. Jangankan jadi partner bisnis, milih saya jadi pacar juga nggak salah. Beli. Ya, warungnya tutup. Tutup. Orang ini buka. Dijual. Niat jualan gak sih? Warung buka dibilang tutup. Niat jualan, emang jualan ada niatnya? Sholat sama wudhu ada niatnya. Emang ini warung siapa? Kok buka dibilang tutup? Di warung Bang Jali. Terus kok gak dilayanin pembelinya? Saya takut. Takut apa Bang? Takut Mira pergi. Ntar kalau saya layanin, Miranya pergi lagi. Tenang aja Bang, Mira gak bakalan pergi. Walaupun Mira pergi, Mira perginya ke hati Abang. Dija, maafin Bang Opi ya. Dija. Kayaknya maafinnya nggak ikhlas deh. Gak ikhlas gimana sih? Bang Opi minta maaf deh bener sama Dija. Ya, Bang Opi ngapain duduk di situ? Udah berdiri aja, gak enak liat orang. Iya makanya Dija maafin Bang Opi ya.
Kalau belum maafin Bang Opi belum enak ya. Iya Bang Opi, aduh. Iya, maafin. Udah berdiri diri. Coba. Ngapain lu, ha? Jongkok di situ. Mau megang tangan anak gue. Hah? Reksa kukunya. Periksa kuku.